Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin Nobani Harahap, NIM G141700063. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan penelitian saya yang berjudul Analisis Sentimen Terhadap Vaksinasi COVID-19 di Indonesia menggunakan data Twitter, yang dibimbing oleh Bapak Dr. Imadi Sumertajaya dan Ibu Yeni Anggraini, SSC MSc. Berikut adalah outline dari presentasi saya. Yang pertama ialah latar belakang, selanjutnya tujuan, kemudian tinjauan pustaka, yang keempat data, selanjutnya prosedur analisis, dan yang terakhir daftar pustaka. Yang pertama latar belakang. Jenis baru virus corona ditemukan pada akhir bulan Desember 2019 di kota Wuhan, Cina. Pasien yang terpapar umumnya ditandai dengan gejala demam, batuk, dan juga kelelahan. Virus ini telah menginfeksi sekitar 102 juta orang dan menyebabkan sekitar 2 juta kematian di seluruh dunia per tanggal 2 Februari 2021 menurut data WHO. Salah satu cara untuk menghentikan pandemi COVID-19 ialah dengan membentuk kekebalan komunitas terhadap virus. Kondisi ini bisa tercipta jika sebagian besar populasi sudah terinfeksi, baik dari infeksi sebelumnya ataupun dari imunisasi. Kekebalan akan muncul dari vaksin yang disuntikan sehingga orang yang terjangkit virus tidak menularkannya pada orang lain. Kemudian, pemerintah Republik Indonesia telah mencanangkan program vaksinasi COVID-19 melalui Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020. Namun, program ini masih menimbulkan pro dan kontra karena masih banyak yang meragukan keamanan vaksin dan juga tingkat efikasinya. Vaksin Sinovac yang diuji klinis di Indonesia menghasilkan efikasi sekitar 65,3%. Kemudian tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui sentimen pengguna media sosial Twitter terhadap program vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Lanjut ke tinjauan pustaka. Analisis sentimen ialah bidang studi yang melakukan analisis terhadap opini, emosi, dan sikap masyarakat yang berbentuk teks. Kemudian pembobotan TF-IDF atau term frekuensi dan inverse document frekuensi. Metode ini adalah salah satu metode yang bertujuan untuk mentransformasi bentuk teks menjadi bentuk berubah agar dapat dilakukan teknik klasifikasi. Formulanya adalah sebagai berikut. Dengan N adalah banyaknya tweets, DFI adalah banyaknya tweets yang mengandung kata tertentu, dan TFIJ adalah proporsi kata yang muncul dalam satu tweet. Kemudian berikut adalah contoh dari pembobotan menggunakan TF-IDF. Dari kalimat 1 dan kalimat 2 akan menghasilkan matriks seperti berikut. Kemudian naik bias. Naik bias ialah metode klasifikasi yang memprediksi peluang suatu data ke kelas tertentu. Dan rumusnya adalah sebagai berikut. Dengan X adalah peubah bebas atau kata di tiap tweetnya, dan Y adalah peubah respon atau sentimen yang ada di setiap tweetnya. Metode naik bias ini akan menghitung peluang suatu amatan masuk ke sentimen tertentu. Kemudian support vector machine. Support vector machine ini ialah metode klasifikasi yang mencari hyperplan terbaik yang dapat memisahkan kelas. Algoritma ini digunakan saat kelas dapat dipisahkan secara linear. Jika tidak bisa, data dapat ditransformasi agar dapat dipisahkan secara linear. Kemudian metode random forest. Random forest ialah metode gabungan dari beberapa pohon keputusan. Pohon yang terbentuk dan peubah yang digunakan berbeda setiap iterasi. Tiap pohon akan melakukan prediksi dan kelas mayoritas akan terprediksi sebagai hasil prediksi. Kemudian dari situ akan dilakukan evaluasi model terbaik yang dapat dilihat menggunakan confusion matrix. Confusion matrix ini memiliki dua dimensi, yaitu kelas aktual dan kelas prediksi. Evaluasi model yang dapat digunakan ialah menggunakan matriks akurasi, recall, F1 score, dan juga precision.
Dan rumusnya adalah sebagai berikut. Kemudian selanjutnya data. Data yang digunakan ialah data tweet hasil scraping pada periode 15 Januari 2021 hingga 28 Januari 2021 dengan kata kunci vaksinasi COVID, vaksin Sinovac, vaksin Pfizer, vaksin AstraZeneca, vaksin Novavax, dan vaksin COVAX. Kemudian prosedur analisis. Pelabelan tweet dilakukan secara manual. Label yang digunakan ada 3, yaitu sentimen positif, negatif, dan juga netral. Pelabelan dilakukan terhadap 2.000 tweets yang diambil secara acak dari tweet yang berjumlah 15.000 hasil scraping. Kemudian label positif ialah pernyataan setuju dan menyatakan dukungan. Label negatif ialah tweet yang mengandung ejekan dan menyatakan kontra, dan juga label netral ialah tweet yang memiliki kata yang bermakna informasi ataupun berita. Kemudian praproses data. Praproses data yang bisa digunakan ialah dengan mengubah huruf pada tiap tweet menjadi huruf non-kapital, kemudian membuang stopwatch, kemudian melakukan stemming atau merubah kata menjadi bentuk dasarnya, dan juga membuang angka, hashtag, dan juga simbol. Kemudian di pemodelan. Pemodelan klasifikasi yang digunakan menggunakan 3 algoritma, yaitu random forest, naive bayes, dan support vector machine. Ketiga model tersebut dibandingkan hasilnya dengan menggunakan ukuran recall, precision, F1 score, dan akurasi untuk mendapatkan hasil model yang terbaik. Model yang mendapatkan hasil terbaik akan digunakan untuk memprediksi tweet yang belum memiliki label sentimen. Berikut adalah daftar pustaka dari penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.